Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, menunjukkan kenyataan sosiokultural bangsa Indonesia yang kaya justru karena banyaknya perbedaan-perbedaan. Ada banyak rumah adat, folklore, upacara. Di era Orde Baru, kesadaran akan kekayaan bangsa ini diikuti oleh kesadaran akan ancaman perpecahan karena berbagai perbedaan. Rejim Orde Baru kemudian mengambil jalan pintas, meredam perpecahan dengan popor senjata. Atas nama persatuan, stabilitas nasional, dan pembangunan ekonomi, hak asasi manusia atau HAM diterjang. Tahun 1998 memasuki era reformasi. Orang-orang lalu mencari simbol-simbol perekat baru. Pilihan mana yang paling tepat untuk memperkokoh kohesi sosial di tengah kekayaan akan perbedaan ini? Esther Indahyani Yusuf Purba, 30 tahun, satu dari dua penerima Yap Thiam Hien Award 2001, menemukan jawabannya. Supremasi hukum. Artinya, membangun sistem dan struktur hukum yang benar dan adil dan melaksanakannya secara tegas dan konsisten. Jelasnya Rabu 12 Desember. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini mengatakan, Indonesia paling rawan konflik etnis dan agama. Kesadaran akan hal itu sebenarnya sudah tumbuh sejak zaman Majapahit. Ini terbukti dengan adanya usaha Hayam Wuruk lewat emputan tular mengingatkan rakyatnya akan pentingnya hidup berdampingan secara rukun. Dan yang menjadi objek adalah kerukunan hidup para pendeta Buddha dan Hindu yang menjadi simbol kekuatan primordial. Sayangnya, karena berbagai kepentingan kotor, kekayaan budaya karena kekayaan etnis dan agama di Indonesia justru menjadi padang rumput kering yang dengan mudah dan seringkali disulut oleh militer. Tegas ibu 2 anak, Jose Elia Purba 3 tahun dan Samuel Elio Purba 3 bulan itu. Esther mengatakan, bangsa Indonesia begitu kaya karena perbedaan-perbedaan. Sayangnya justru perbedaan-perbedaan ini oleh rejim Orde Baru dijadikan alat untuk membedakan. Akibatnya, anggota masyarakat tidak bisa melakukan proses dialektik secara sehat.
Proses komunikasi sosial tersumbat sampai akhirnya pecah konflik. Putri pasangan Immanuel Yusuf dan Maria Chandra ini berpendapat untuk mengatasi persoalan besar ini tidak ada cara lain selain membenahi sistem dan struktur hukum serta melaksanakannya dengan tegas dan konsisten. Kami melihat segala argumentasi tentang minoritas-mayoritas bukan persoalan sebenarnya yang dihadapi bangsa ini. Persoalannya adalah bahwa seluruh sistem hukum dan perundang-undangan kita menerapkan pembedaan status kewarganegaraan antar sektor dalam masyarakat. Sistem ini telah membangun tindakan pembedaan karena adanya perbedaan etnis, agama, atau golongan tertentu, tandasnya. Sistem hukum seperti itu berlaku karena sistem politik yang dianut rezim Orde Baru. Lanjut janda mendiang Arnold Franciscus Purba itu. Esther, salah satu pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Solidaritas Nusa Bangsa atau SNB, mulai gigih mengadvokasi diskriminasi rasial sejak menyaksikan sendiri tragedi Mei 1998 yang berbau anti-Tionghoa. Sejak saya berusia 6 tahun, saya telah menyadari sinisme Bumiputra terhadap keturunan Tionghoa. Ada sebutan amoy atau tudingan Cina lu. Ada potongan lagu yang sering dinyanyikan kawan-kawan sebaya saya waktu itu atau kelompok remaja yang bunyinya, "Hei orang asing, dari mana asalmu?" sambil menunjukkan wajah mengejek. Ungkap perempuan kelahiran Malang 15 Januari 1971 itu. Kala itu saya hanya merasa tidak nyaman aja. Tambahnya, Esther mengakui etnis Tionghoa di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia punya stigma buruk di bidang ekonomi karena ulah sekelompok pengusaha Huaqiao atau Cina perantauan atau overseas Chinese. Mereka sebenarnya membangun jaringan bisnis untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak mewakili kepentingan keturunan Tionghoa di negara-negara Asia Tenggara. Kehadiran mereka di kawasan ini memang menciptakan potret buram masyarakat keturunan Tionghoa, ujarnya. Di Indonesia, merekalah yang paling kuat menjalin kolusi dengan militer dan birokrat korup. Celakanya, semua keturunan Tionghoa kemudian dicap lebih berpihak kepada penguasa daripada masyarakat kebanyakan. Lanjut Esther sambil menimang putra bungsunya Samuel. Ketika si empunya nama Sim Ailing ini menikah dengan suaminya yang berdarah Batak, makin sadarlah ia bahwa hukum makin mengekalkan pembedaan-pembedaan itu.
Di kartu keluarga, nama suami dan kedua anak saya tidak dibubuhi nomor. Tapi di kolom namaku ada nomor surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI. Di akta kelahiranku ada nomor stat blad yang menunjukkan saya keturunan Tionghoa. Tapi anehnya, hanya keturunan Tionghoa yang diperlakukan demikian. Keturunan asing lain tidak demikian, ungkap Esther. Menurut dia, peraturan seperti ini dan tindakan sosial lainnya yang serupa membuat kelompok keturunan Tionghoa menjadi apolitis dan apatis melibatkan diri dalam perkara-perkara sosial kemasyarakatan. Mereka lebih suka menjadi sapi perah ekonomi saja. Dan kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, mereka akhirnya juga akan mengikuti jejak para pengusaha Cina perantauan. Ucap lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1996 ini. Esther pernah punya pengalaman pahit di tengah perjuangannya membangkitkan kesadaran politik terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia lewat gerakan pro-demokrasi. Dia dituduh punya kepentingan uang ketika dicalonkan sebagai wakil keturunan Tionghoa di DPR, sebagai utusan golongan Tionghoa yang kemudian dihapus pada pemilu lalu. Sebagai istri, Esther termasuk istri yang beruntung mendapatkan jodoh Ucok, panggilan akrab mendiang suaminya. Ketika dia meninggal, saya merasa kehilangan kawan diskusi yang baik. Kami adalah salah satu pasangan yang ideal membahas berbagai soal rasialisme di Indonesia. Untuk memuaskan cita-cita perjuangan kami kemudian mendirikan SNB tahun 1998. Perbedaan etnis di antara kami nyaris tidak pernah menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga karena memang 99% waktu kami habiskan di luar sendiri-sendiri. Tuturnya seraya tersenyum. Esther bertemu Ucok setelah Ucok keluar dari penjara karena terlibat unjuk rasa menentang kehadiran Jenderal Rudini di Institut Teknologi Bandung, ITB, tahun 1989. Dari ITB, Ucok pindah kuliah ke Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Saya ketemu waktu dia sudah kuliah di Atmajaya, sementara saya masih siswi SMU 34. Sebagai sesama aktivis, kami kemudian sering bertemu di kantor LBH di Jalan Diponegoro, Jakarta. Kenang Esther. Esther mengaku, ketika bertemu Ucok, tak sebersit pun terlintas keinginan untuk menikah. Dari dulu itu, cita-cita saya jadi hakim. Untuk bisa memutuskan segala sesuatu sendiri, saya tidak ingin menjamin komitmen dengan pria lewat lembaga pernikahan. Lagi pula saya tidak suka anak. Jadi kedodoran juga waktu Bang Ucok pergi. Mana belum bisa gendong sama nyuapin anak, katanya.
Setelah menerima Yap Tiam Hin Award Senin 10 Desember malam lalu, Esther masih berharap Undang-Undang Anti Diskriminasi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban Diskriminasi bisa terbentuk. Seluruh kasus berdarah berbau rasial bisa diselesaikan secara hukum, dan mata pelajaran di sekolah mengenai HAM dan pluralisme demokrasi bisa diadakan. Menjadi bangsa yang kaya karena Bhinneka Tunggal Ika dan terus menjadi besar karena berbeda-beda tetapi tidak untuk dibedakan, berbeda-beda tetapi sama di hadapan hukum. Barangkali itulah yang dicita-citakan Esther. Kisah tentang Esther Indahyani Yusuf Purba dimuat di Harian Kompas 13 Desember 2001 dengan judul Esther yang berbeda tetapi tidak untuk dibedakan. Tulisan Mindoro Adi.